Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Doa, silakan. Doa selesai. Sudah siap menerima pelajaran anak-anak? Sudah. Baik, seperti biasa, duduk di sini. Hari ini di kelas 11 IPS, hari ini akan mempelajari pembelajaran PPKN. Nah, untuk hari ini sebelum kita mulai pembelajarannya, seperti biasa untuk menumbuhkan semangat kita, untuk menambah semangat pagi kita, kita nyanyi lagu nasional dulu ya, Nak, ya. Oke? Baik, boleh duduk kembali. Saya akan dulu, apa hari ini ada yang tidak masuk anakku? Siapa yang tidak masuk? Oke. Yang lainnya masuk semua ya, Nak, ya? Mas, apa ada tadi pagi yang masih terlambat? Ada kan? Nggak seperti minggu kemarin kan? Hebat. Oke. Tepuk tangan buat kalian semua. Ya. Untuk kedepannya juga harus seperti ini. Nggak boleh melanggar aturan dari sekolah. Supaya kalian lebih disiplin ya, Nak, ya. Yang bangun-bangun kesiangan itu diperbaiki lagi. Jangan sampai akhirnya persiapannya molor, terus akhirnya bisa terlambat untuk menuju ke sekolah. Gitu ya, dipersiapkan kembali. Kemudian sekarang kita masuk ke pembelajarannya. Seperti yang kita ketahui kemarin minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Dulu akan meneruskan tentang klasifikasi hukum ini ya. Oke, ini termasuk pada bab 3 ya, seperti minggu kemarin, sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Nah, kita akan mempelajari beberapa kasus hukum yang ada di Indonesia. Dan biasanya yang menimbulkan kasus hukum atau peristiwa hukum itu adalah klasifikasi hukum berdasarkan isinya. Nah, berdasarkan isinya, hukum itu dibagi menjadi 2. Apa kalian ada yang tahu? Oke, Diva. Hukum apa? Ya, Diva, betul. Hukum publik dan privat. Ya. Nah, hukum publik ini ada 4. Nah, yang pertama adalah hukum pidana. Hukum pidana ini juga menyangkut hubungan dengan masyarakat luas. Jadi dia harus mempengaruhi atau mencakup masyarakat secara luas. Nah, hukum pidana ini adalah jenis hukum publik yang mengatur terkait pelanggaran dan kejahatan serta memuat larangan dan sanksi. Nah, hukum pidana ini yang paling cirinya yang paling kelihatan itu adanya sanksi. Kedua, yang termasuk hukum publik
lagi? MPR boleh. KPU itu semua adalah organisasi-organisasi pemerintahan yang menguasai negara. Berikutnya adalah hukum tata usaha negara. Hukum tata usaha negara ini hampir sama dengan hukum tata negara. Gitu ya. Jadi biasanya cirinya tata usaha negara ini kasusnya antara individu dengan pemerintah. Gitu ya. Kemudian berikutnya adalah hukum internasional. Ini juga termasuk hukum publik karena menyangkut negara ya, menyangkut kepentingan umum. Tetapi negara dengan negara yang lain. Contohnya umpamanya sengketa perbatasan atau perebutan pulau atau mungkin luas perairan. Ini yang juga bisa jadi sengketa. Nah, ini semua termasuk dalam hukum internasional. Oke? Ya. Berikutnya ada hukum perdata sama hukum perniagaan. Kedua hukum ini masuk hukum privat. Apa itu hukum privat? Hukum privat? Silakan. Adalah jenis hukum yang berguna untuk mengatur hubungan antara individu satu dengan satu dengan individu lainnya, termasuk adalah sebagai tadi. Ya, antar individu. Jadi bukan kepentingan publik, nah. Orang per orang. Kemudian yang kedua hukum perniagaan ini hukum ada jual beli, perjanjian jual beli, terus ada merek dagang. Terus ada pendirian perusahaan dagang, hutang piutang, itu termasuk dalam hukum perniagaan. Sampai di sini ada pertanyaan? Ini ada video. Ini untuk menambah pengetahuan kalian tentang hukum perdata dan hukum pidana. Hai, balik lagi sama gue Raffi Nandana di Atur Ibu. Ngomong soal negara dan pidana. Kali ini gue pengen membahas tentang bedanya hukum pidana dan perdata. Oke. Nah, lebih jelas lagi karena perbedaan antara hukum pidana sama perdata. Kenapa Bu Luki menambahkan video ini? Karena hukum pidana dan perdata ini yang paling sering terjadi. Nah, sekarang bertolong aja dulu. Luki akan membagikan LKPD-nya. Silakan bergelombol. Di LKPD juga sudah Bu Luki dijelaskan tema ini belum disesuaikan dengan klasifikasi hukum yang sudah belum dijelaskan.
selain kedua negara milik mereka. Masalah tersebut sudah terjadi sejak awal tahun 2021 tanpa jalan keluar. M. Farhan dan 3 orang lainnya mengaku telah diberi pengarahan tentang masalah tersebut melalui surat yang dikirim oleh diplomat Cina kepada Kementerian Luar Negeri Indonesia. Indonesia mengatakan Pusat Laut Cina Selatan adalah ZDE milik kedaulatan RI di bawah Konvensi PBB tentang hukum laut. Dan pada 2017 menamai wilayah itu Laut Natuna Utara. Sudah keberatan dengan perubahan ini bersikeras bahwa jalur B tersebut berada dalam wilayah teritorialnya yang luas di Laut Cina Selatan yang ditandai dengan 9 garis putus-putus berbentuk U. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada yang ingin berkomentar atau bertanya, silakan ajukan tangan. Silakan. Ayo bertanya. Ayo bertanya. Kasus sengketa perairan Natuna antara Indonesia dengan Cina. Ya, silakan. Dalam kasus sengketa Natuna itu kasusnya seperti yang kita ketahui, kasus sengketa perairan Natuna antara Indonesia dengan Cina ini itu masuk ke dalam hukum internasional. Hukum internasional itu masuk ke dalam hukum PBB. Nah, tentunya diselesaikan melalui persidangan dalam PBB karena permasalahannya antara negara satu dengan negara lainnya. Nah, biasanya yang menangani perselisihan antar negara yang negara dalam melakukan PBB. Bertanya atau komentar? Ada lagi? Sama yang lain mungkin? Oke, baik, kalau tidak ada, kami tutup sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini termasuk dalam hukum perdata. Dan biasanya hukum perdata itu sesuai keputusannya sesuai dengan gugatannya, dikabulkan atau tidak dikabulkan. Jadi kalau mengenai sanksi itu masuk yang pidana. Nah, kalau kasus perceraian bisa jadi pidana apabila ada kasus perceraian yang diembel-embeli sama kasus pidana. Contohnya apa? Ada yang tahu? KDRT. Kalau Diva. Betul. Gitu ya. Nah, sekarang ada yang mau menyimpulkan, betul. Menyimpulkan apa pembelajaran kita hari ini? Oke. Ya, silakan. Berdasarkan isinya dari keluarga yang berbeda sekali bermata itu publik mengambil hubungan antara warga negara dengan dalam hubungan yaitu hubungan satu antara individu dan individu lainnya. Itu terdapat terdiri atas pidana atau pidana utama dan internasional dalam itu sudah diatur dalam dalam KUHP ya ada sanksi negara, sanksi negara dan juga sanksi mati. Sedangkan dalam tidak ada sanksi nasional yang biasanya ada kesepakatan antara dua pihak.
ya nak ya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Bagaimana pembelajaran hari ini anak-anak? Menyenangkan? Kalian mengerti semua apa? Oke, terima kasih. Sebelum saya akhiri untuk pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu ya, seperti biasa. Kita tutup dengan doa. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Berdoa, silakan. Berdoa, Ustaz.